Manchester United selangkah lagi mendapatkan Benjamin Sesko untuk mempertajam lini serang. The Red Devils diprediksi bakal makin gacor karena punya skema serangan yang sulit ditebak. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hingga Sesko bisa secara bergantian bertukar posisi. Ruben Amorim juga masih punya senjata untuk membobol gawang lawan lewat skema bek sayap lincah dan cepat. Alhasil, semua rival di Liga Inggris khawatir jika bertemu dengan setan merah. Bagaimanakah revolusi skuad Manchester United sehingga membentuk penyerangan solid? Mulai gacor rekrut pemain di bursa transfer. Manchester United gak kunjung membeli pemain baru hingga akhir bulan Juli. Setan merah diburu waktu karena deadline transfer musim panas sebentar lagi akan ditutup. Sebagai informasi, deadline transfer musim panas akan berakhir pada awal September. Lambatnya pergerakan setan merah turut dirasakan oleh sang pelatih Ruben Amorim. Ex-pelatih Sporting Lisbon ini menyebut manajemen kurang gercep menerkam pemain anyar. Sang penyair bahkan memberikan tenggat waktu kepada manajemen hingga pertengahan bulan. Amorim sangat mengerti kesulitan manajemen dalam merekrut pemain di musim panas. Dia menyebut setan merah akan selektif mencari pemain agar gak kembali salah pilih. Kami tidak bisa sembarangan merekrut pemain. Setiap perekrutan harus benar-benar sesuai kebutuhan tim. Jika harus memulai musim dengan skuad yang sekarang, saya tetap percaya diri. Benar saja, Amorim pun belanja pemain sesuai dengan kebutuhan. Sang penyair sebelumnya mengeluhkan kurangnya sektor penyerangan setan merah di musim panas. Dia sudah kehabisan kesabaran dengan Rasmus Højlund yang gak kunjung membaik. Tanpa berlama-lama, Amorim sukses mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Kedatangan kedua pemain membuat sektor penyerangan setan merah menjadi lebih hidup. Apalagi Cunha dan Mbeumo punya kemampuan lengkap bisa ditempatkan di berbagai posisi. Mbeumo bahkan gak sabar bisa menjalani debutnya bersama The Red Devil. Ada Bruno, Cunha, Zirkzee, ada banyak pemain berkualitas, saya tidak sabar bertemu dengan mereka. Gak heran transfer senyap ala Amorim mendapat pujian langsung dari para legenda. Wes Brown mengatakan sang penyair telah melakukan manuver transfer yang tepat. Legenda setan merah ini bahkan percaya Amorim bisa membawa kebangkitan untuk setan merah. Amorim pelatih muda, dia mendapat pemain yang tepat, kita akan lihat sejauh mana. Bikin outfitmu makin skena pakai sweater bahan premium ini yang cuman 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Lini pertahanan. Lini pertahanan menjadi salah satu area yang paling dikeluhkan oleh Ruben Amorim. Bagaimana tidak, daerah ini menjelma menjadi titik lemah setan merah dalam beberapa tahun terakhir. Pertahanan The Red Devil seakan menjadi kacang yang rapuh di Premier League dengan kebobolan 54 gol. Hal ini akhirnya membuat Manchester United tercatat kebobolan 1,16 gol per 90 menit. Amorim menilai kalau masalah utama dari buruknya lini pertahanan Manchester United terjadi ketika situasi bola mati. Anak asuhnya seakan selalu kesulitan ketika menghadapi situasi tersebut. Kami tidak terlalu berkualitas, kami butuh lebih banyak waktu untuk menempatkan posisi untuk menghadapi situasi bola mati. Dan ini adalah konteks yang sulit. Alhasil, rekor buruk ini sampai buat Manchester United finish di peringkat 15 Liga. Belum lagi, masalah pertahanan ini juga buat Manchester United gagal bermain di Eropa musim depan. Meski begitu, masalah ini sebenarnya sudah menemukan solusi dari Amorim. Manchester United dinilai harus mempakemkan skema 3 bek ala pelatih asal Portugal ini. Sistem ini mempermudah para bek untuk menekan musuh dengan cepat. Selain itu, bek tengah juga bisa merebut bola dengan cepat dan memulai serangan balik dari belakang. Alhasil, taktik ini mewajibkan para pemain seperti Harry Maguire, Leny Yoro, dan Luke Shaw untuk bertahan di belakang. Belum lagi, setan merah masih memiliki sosok Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt.
Selain itu, formasi ini juga membuat para bek sayap untuk bekerja ekstra keras. Pasalnya, Amorim akan mendorong posisi ini untuk maju secara agresif demi memperluas opsi penyerang. Namun, di lain sisi mereka juga harus bisa mundur dengan cepat untuk membantu bertahan. Alhasil, tipikal bek sayap komplit seperti Patrick Dorgu dinilai sangat cocok untuk skema tersebut. Pasalnya, ex-Lesi ini memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang seimbang. Lini tengah. Manchester United juga menghadapi permasalahan besar di lini tengah. Stok gelandang Manchester Merah mulai menipis karena ditinggal pergi Christian Eriksen. Meski begitu, sejumlah gelandang andalan Setan Merah mulai menunjukkan kebangkitan performa. Salah satunya adalah Casemiro yang mendapat rating 7 karena menjalankan tugasnya dengan baik. Di laga kontra Bournemouth, ex-gelandang Real Madrid ini cekatan naik turun di lapangan hijau. Casemiro berperan dalam mengintersep dan mengolah momentum bertahan menjadi menyerang. Lalu ada Bruno Fernandes mendapat rating 8 karena bisa beradaptasi dengan peranan anyarnya. Pasalnya, Bruno dimainkan lebih ke dalam namun tetap mampu mengolah bola. Duet Bruno Casemiro membuat Setan Merah punya gelandang tengah yang saling melengkapi. Sementara itu, Mason Mount menjalankan peranan gelandang serang dengan baik. Mount membuat lawan frustasi karena tampil menekan dan ngebut menusuk lini belakang lawan. Akibatnya, Setan Merah mampu mengurung Bournemouth di sepertiga lapangannya sendiri. Di lain sisi, komposisi lini tengah Setan Merah bisa disempurnakan dengan sejumlah amunisi anyar. Salah satunya adalah Corentin Tolisso yang bisa digait Manchester United dari Lyon. Tolisso punya kelebihan sebagai gelandang serba bisa, serta punya kemampuan duel udara yang baik. Kreativitas ex-Bayern Munich ini mengolah bola juga sudah tak perlu diragukan lagi. Kemudian ada Lucia Agomo yang bisa menjadi gelandang jangkar Setan Merah. Agomo punya keahlian memulihkan kembali bola dari penguasaan lawan serta punya etos kerja yang baik. Atribut Agomo makin lengkap karena mahir membaca permainan lawan. Lini serang. Permasalahan di berbagai lini rupanya tak dialami oleh sektor penyerangan. Berbagai striker Manchester United dikabarkan sudah bangkit dari penampilan lawaknya musim lalu. Salah satunya adalah Rasmus Højlund yang mulai menampilkan kemonsterannya. Bobber 22 tahun ini menunjukkan kelasnya lewat gol tandukannya di laga kontra Bournemouth. Højlund bahkan mendapat rating tertinggi di pertandingan pramusim tersebut. Gak heran Højlund mendapat rating 8 dari sejumlah media termasuk United in Focus. Kemudian ada Amad Diallo yang tampil mengesankan sebagai winger kanan. Ex pemain Atalanta ini tampil leluasa setelah diposisikan nomor 10 oleh Amorim. Diallo tampil cemerlang lewat gocekannya yang mampu mengobrak-abrik lini belakang lawan. Meski begitu, Ruben Amorim masih belum puas dan berupaya mencari ujung tombak murni. Amorim melirik Benjamin Sesko sebagai pemain nomor 9 di Manchester Merah. Striker RB Leipzig ini tampil tajam dengan menorehkan 13 gol di musim lalu. Gak cuma itu, Sesko juga punya tendangan geledek yang selalu tepat sasaran. Apalagi Sesko telah mengonfirmasi niatnya untuk hijrah ke Old Trafford walaupun harus absen bermain di Eropa. Sesko bahkan ogah menerima pinangan Newcastle United dengan mahar 80 juta euro. Padahal tawaran The Magpies sudah berada di atas bandrol yang dipasang RB Leipzig yakni sekitar 75 juta. Sesko dikabarkan masih menunggu proposal resmi dari Setan Merah. Menurut The Athletic dan Fabrizio Romano, grup Ineos masih meracik tawaran yang tepat bagi sang pemain. Dapatkan sneakers import bahan berkualitas yang harganya merakyat. Cek link di bawah ini. Dengan komposisi skuad Manchester United yang makin sempurna, akankah marwah Setan Merah kembali bangkit musim ini?